Lukas 1:13, 18, 20, 5, 38 TB. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua, dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang dikasihi, firman Tuhan yang dijelaskan atau yang dibacakan sebentar tadi itu berkisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis lahir daripada Imam Zakaria bersama dengan istrinya Elisabet. Tetapi masalahnya Zakaria tidak percaya dengan pernyataan yang malaikat nyatakan kepadanya bahwa istrinya Elisabet akan mengandung. Dan bukti daripada itu, Zakaria menjadi bisu karena ketidakpercayaan Zakaria tentang berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tetapi berbeza dengan Maria. Maria sewaktu didatangi oleh malaikat itu dikatakan roh Allah akan turun atasmu, dan roh Allah, melalui roh Allah itu dia akan mengandung bayi Yesus. Dan Maria menanggapi perkataan malaikat itu dengan iman, "Jadilah seperti yang engkau kehendaki." Kita melihat saudara-saudari sekalian, Zakaria pada waktu itu adalah seorang imam yang mempersembahkan persembahan bakaran di hadapan Tuhan, dan dia berada di dalam ruang bait suci atau maha suci, ruang maha suci, ruang maha kudus yang hanya imam besar yang boleh masuk pada waktu itu. Tetapi Zakaria tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Saudara-saudari sekalian, apabila kita mengetahui bahwa Elisabet itu adalah seorang perempuan yang mandul dan mereka itu sudah lanjut usia, seringkali kita berpikiran logik di hadapan Tuhan. Dan kita tidak menyalahkan Zakaria atau Elisabet karena mereka berpikiran seperti keadaan mereka sebenarnya. Tetapi dia berada dan dia melayani Tuhan pada waktu itu, tetapi dia meragukan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ada berapa kita yang hanya menjalankan rutinitas agamawi kita, dan apabila ada sesuatu perkara yang terjadi di luar daripada kebiasaan kita, di luar daripada pikiran-pikiran manusia, kita menganggap itu sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Saudara-saudari sekalian, saya mau mengajak kita seperti Maria. Kita menerima penyataan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya percaya sebenarnya apabila kita beriman kepada Tuhan dan apabila sesuatu pernyataan itu datang daripada Tuhan dan kita terima dengan iman yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan, saya pikir kita tidak akan disesatkan oleh Allah. Dan saya berdoa bahwa apapun situasimu yang mengalami pergumulan, yang mengalami permasalahan, yang mengalami penuh dengan persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang kau hadapi, saya berdoa supaya Tuhan melalui malaikatnya memberikan kita shalom atau damai sejahtera. Karena Zakaria dikatakan oleh malaikat itu Tuhan sudah mendengar doa mereka suami istri, dan saya percaya saat saudara-saudari berdoa, Tuhan mendengar doamu. Dan yakinlah seperti Maria, apabila kita sudah berdoa, yakinlah bahwa Tuhan menjawab doa kita, dan kita katakan, "Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu di dalam kehidupan kami." Dan Tuhan, saya berdoa pada saat ini bagi pribadi-pribadi
yang melihat video klip ini, ya Tuhan, saya berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Bapa di surga, kuasa dan pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas akan melayani, akan hinggap di dalam kehidupan mereka dan akan mengubah kehidupan mereka. Dan saya berdoa ya Bapa di surga untuk keluarga yang lama sudah mengimpikan anak, waktu mereka melihat ini, saya berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati ya Bapa mereka dengan anak yang mereka doakan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa untuk pergumulan yang mereka hadapi, siapapun di luar sana yang menghadapi pergumulan, demi nama Yesus Tuhan Engkau menjawab, karena bukan kami tetapi Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba-Mu, saya mengucapkan berkat ini bagi setiap orang yang bergumul saat ini, supaya ada jalan keluar, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin.